Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini saya akan vlog ke Museum Geologi dan saya masih berada di angkot yang dimana ini akan menunjukkan kita perjalanan ke Museum Geologi. Pantau aja perjalanan kita. Oke kawan-kawan, jadi kita sudah keluar dari gerbang SMN 1 Cimenyan. Lalu kita akan melaksanakan perjalanan kita ke gedung Museum Geologi Bandung. Pantau aja perjalanan kita selama ke gedung museum. Siap Bu, siap. Jadi kita sudah memasuki gerbang Museum Geologi. Halo Miss. Hai, kita ke Museum Geologi ya. Siap. Kita akan, ini adalah populer sertifikat kimia. Jadi kita itu bakal menambah ilmu-ilmu baru dalam sejarah-sejarah tulang belulang ini ya. Dan batu-batuan. Fosil-fosil yang hasil ditemukan oleh peneliti atau ya penemu tulang-tulang. Kita bakalan lihat di Museum Geologi Bandung.
Oke, kita terus aja lihat perjalanan kita. Ada Mas Ilham ya. Oke. Ya bantu peninggalan prasejarah tahun 700 Masehi. Ini adalah salah satu keahlian saya. Keahliannya adalah mengarang. Anjay, mengarang. Dan kalian percaya ya. Jadi hasil komunikasi dengan baik bisa memanipulasi seseorang untuk percaya dalam ucapannya. Itu manipulasi perkataan. Wah, itu sangat sadis banget sih. Oke, nanti kita masuk museum, kita bikin slide yang ketiga ya, siap. Oke, teman-teman, juga Museum Geologi memiliki undang-undang yang terdiri dari pasal 66, pasal 92, pasal 105, pasal 106. Nah, di sini kita harus mematuhi aturan tersebut ya. Jangan melanggar, apalagi kita arogan terhadap pasal tersebut ya. Jadi tetap mematuhi aturannya. Oke, langsung kita next slide ya. Karena di sini udah gak ada apa-apa, mungkin kita ulik-ulik lagi ya. Mas Ilham, siap. Oke guys, jadi kita itu lagi mengantri ya untuk verifikasi bahwa kita layak untuk masuk review. Kita tunggu aja ya. Verifikasi lah. Di verifikasi ya, ia buka gelang tiket masuknya boleh masuk. Verifikasi dulu. Atau pendaftaran bisa disebut ya, untuk bahwa kita layak masuk ke Museum Geologi. Oke, kita lanjut aja, perjalanan kita masih panjang, tonton terus sampai akhir. Oke, siap. Oke, jadi kita memasuki Museum Geologi yang dimana ini udah disambut dengan fosil, kopi fosil ya, yang dimana ini terbuat dari kayu. Ini juga ada dukungan dari universitas. Mungkin ini buatan karya mahasiswa ya, tapi nggak tahu juga sih. Nanti kita tanya ya. Oke, pantau terus vlog dari kami. Jadi kita itu udah memasuki ruangan. Ya guys, ruangan. Ruangan yang dimana ini adalah hasil fosil-fosil yang ditemukan oleh manusia. Yang dimana ini adalah batu-batu yang ditemukan adalah ini memang langka ya. Not touch. Kawan. Nah, ini ada memiliki kristal steel. Ini kristal ya. Kristal steel. Yang itu sulit untuk diucapkan ya, meskipun ini sepertinya kata-kata baku semua ya. Batu gamping merah. Ini adalah tempat fosil-fosil yang dimana batu ini ditemukan yang memang langka untuk didapatkan. Ini kristal, mineral. Ini adalah banyakkan mineral yang ada di dalam. Mau dicuriga mas? Dari atas dulu dong. Di sini ada rose quartz seperti namanya. Rose quartz, rose berarti bunga mawar, berarti berwarna pink. Dan quartz. Lalu Orpimat yang berasal dari Cina. Kemudian Cina. Terus quartz kristal sama-sama dari jenis quartz tapi yang berbentuk kristal. Koper mah tembaga biasa. Ya juga karena ini masih banyak batu-batu yang untuk direview, kita akan pilih batu-batu yang memang itu unik untuk kita bahas. Nah, mungkin ini Mas Ilham bisa dijelaskan apa ini batu petak tersebut yang sulit untuk dicerna ini. Unik banget ya nih.
Wah, gokil sih penemuannya. Satuan magnet dari meteorit meren. Ini masih ada kemungkinan ya, karena nggak ada penjelasannya, nggak ada tempat penemuannya. Ini sangat unik-unik banget ya. Ini ada yang seperti jamur. Wah, gokil ini. Oke, mungkin kita lanjut ke sebelah sini ya. Ini ada kelas itu. Oke, di sini ada apa? Wah, unik banget ya. Wah, ini kurinyuh. Namanya batu teisak. Bom tahi sapi Ya, kan? yang ditemukan Gunung Anak Krakatau. Jadi ini didapatkan dalam peledakan Gunung Krakatau ya, Anak Krakatau. Lanjut, Pi. Gokil sih. Lanjut, Bom kerak roti. Ini bom Krakatau. makan nggak ya? Ini untuk nama-nama batunya agak-agak unik ya. Iya, ini roti. Coba kita lihat. Bom itu bom apa? Bom kerak roti. Lanjut lagi, Pi. Lanjut, kalau ini basal soria. Batu apung adalah batuan yang membeku dari letusan lahar dari gunung berapi, lalu membeku dan mengapung di atas air. Di sini ada sebuah batu yang dimana seperti editan atau rekayasa, tapi ini real guys. Yang dimana batu juga terjadi. Lihat, ini sangat gokil sekali sih untuk kita bahas. Lapis lazuli yang berada di Afghanistan. Kita review di sebelahnya ada batu apa? Neferhaj, yang dimana juga ditemukan di Afghanistan. Ini sangat unik ya, karena sangat glossy untuk kita lihat, cantik banget. Nama banyak. Juga di sini ada beberapa fosil batu yang memiliki keunikan yang juga disebut mineral. Yang dimana ini terdiri dari dioksida, silika, karbon, fosfat, dan bentuk. Jadi di dalam batu masih ada sebuah batu. Kalian bisa lihat. Gokil ya. Sekarang dialihkan oleh Kasilam. Jadi teman-teman, mineral-mineral yang ada di dalam batu adalah awalnya sebuah gas yang memadat dan membeku menjadi sebuah mineral yang menjadi sangat indah, yang terdiri dari sulfida, fosfat, karbonat, borat dan nitrat, silikat, hidroksida, oksida, dan sulfat. Ya, kita lanjut ke ruangan kedua, yang dimana ini penemuan masih fosil-fosil batu. Tetapi ini ada simulasinya ya, yang dimana ada peta Indonesia, ada layar kaca untuk kita mendapatkan ilmu lebih, yang dimana kita juga bakal mendapatkan pengalaman hidup yang semasa kita sekolah. Ini sangat bagus untuk kita pelajari di lingkungan sekolah kita atau di masa-masa sekolah. Oke, jadi di sini ada pergerakan bagaimana terbentuknya sebuah pulau atau benua, di mana ini adalah tanah darat atau bisa disebutnya lempeng antar samudra. Ini ada beberapa lampu yang dimana ini sangat untuk bisa mengapa pulau-pulau tersebut bisa bergerak tahun demi tahun, karena ada pergerakan lempeng di dalam bumi. Kita bisa lihat. Jadi di sini kita menemukan bahwa banyak keajaiban alam yang menghubungi kita untuk kita lihat secara real time, lihat bahwa bumi kita itu bergerak tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Kita menemukan fenomena di Indonesia yang jarang kita ketahui di lingkungan masyarakat. Ini ada fenomena pegunungan salju di Papua. Ini sangat langka sekali karena kita itu negara yang di mana negara tropis yang jarang sekali ada salju. Tapi di gunungan salju di Papua masih ada terdiri salju untuk kita melihat yang bisa disebut salju abadi di Indonesia.
Oke teman-teman, jadi kita menemui sebuah ruangan yang dimana menemukan fosil batu, yang dimana di dalamnya tuh ada sebuah hewan-hewan yang terperangkap dalam batu tersebut yang ditemukan di Pulau NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya ini fosilnya fosil. Yes, karena di sini kemungkinannya lantai 1 itu kemungkinan banyaknya fosil-fosil batu. Halo adik-adik. Ciubi tahu. Ini itu jauh. Ada tete-tete. Nah, itu video. Potongan cantik. Oke, kawan-kawan, jadi kita sudah sampai ke lantai kedua, yang dimana kita akan melihat betapa indahnya yang fosil-fosil yang telah ditemukan oleh umat manusia. Lanjut saja kita masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, ini adalah simulasi bencana di Indonesia yang terjadi atau terbagi menjadi 3 bencana geologi. Bencana geologi Indonesia pertama, mungkin ini adalah jaga-jaga penjagaan kita untuk menghadapi simulasi gempa. Oke, lanjut saja kita ke slide. Oke kawan-kawan, ayo kita lihat simulasi gempa atau tsunami yang telah disediakan oleh Museum Geologi. Ini ada pembicaranya juga, yang dimana teteh tersebut menerangkan tentang simulasi tsunami. Ayo kita lihat. Ada kalau lulus dulu ya untuk Dan juga ini adalah contoh simulasi pesisir pantai yang ada di Indonesia. Ini cara terjadinya ombak di pantai kita. Jadi ini simulasi yang sangat kita lihat, itu sangat penting bahwa sampai sini mengetahui bencana alam itu sangat penting untuk kita ketahui. Langsung saja kita ke teori selanjutnya. Di sini adalah fosil dari pegunungan vulkanik yang dibakar oleh Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta. Ini adalah fosil yang ditemukan oleh umat manusia. Lanjut kita lihat banyak sepeda motor yang dimana ini telah meleleh akibat panasnya vulkanik di Gunung Merapi. Oke, mungkin segitu saja. Lanjut kita ke ruangan berikutnya. Oke guys, jadi kita bakalan ngelihat simulasi gempa earthquake, bro. Kita akan nyobain gempa Lembang gimana ya rasanya. Check it out.
tanpa Megatron. Baris dulu coy, antri coy. Kamera nih. Oke kawan-kawan, jadi di sini kita akan mencoba simulasi gempa yang dimana ini adalah hasil karya Museum Geologi. Kita bisa mencoba simulasi gempa yang dimana ini gempa yang sangat dahsyat. Kita bisa mencobanya. Langsung aja kita let's go. Jadi kita disuruh menunggu ya, karena kapasitas yang begitu sedikit kita dapatkan, maka kita harus menunggu untuk mendapatkan suatu atau disebut mendapatkan simulasi gempa. Oke, kita tunggu saja untuk instruksi selanjutnya. Jadi kawan-kawan, kita bisa lihat bahwa simulasi gempa ini kita bisa lihat ini guncangannya sangat dahsyat. Juga kita ini akan mencobanya langsung saja tanpa lama-lama, kita akan mencobanya. Let's go. Jadi kita akan mencobanya langsung tanpa berlama-lama. Kita akan standby video ya. Kameramen siap? Siap. Untuk merasakan gempa yang sangat dahsyat ini ya. Kita lihat ini ada perkotaan yang dimana kita bisa melihat bahwa ini akan ada dua guncangan yang sangat besar. Oh, di tengah. Semuanya di tengah nih. Agar kita gimana ini? agar kita saya akan mencoba untuk tidak wah ini sangat berbahaya, ekstrim sekali. God. Ini Banyak banget begini cuman ya biasa aja sebenarnya. Ini. Ayo nambing. Biasa. Sudah selesai guys. Oke guys, jadi itu sangat dahsyat sekali ya gempanya kita bisa dapatkan. Wah, gokil sih. Oke teman-teman, kita bisa keluar dari ruangan. Kemana sih Upi? Yang kita telah mencobai adalah simulasi gempa yang sangat dahsyat. Kita untuk coba ya. Ini sangat gokil sih, pengalaman baru. Lanjut saja kita ke ruangan selanjutnya. Tapi karena ya. Hop. Ini adalah batu pasir yang terbentuk dari pasir yang mengendap oleh cairan dan mengeras karena erosi. Erosi terhadap gunung vulkanik ya mas. Oke guys, jadi kita akan lanjut ke ruangan sumber daya geologi ya. Dan di sini ada rencang-rencang saya yang mengikuti saya dari awal sampai akhir video. Pengen kamu cemennya boleh masuk dulu sebelah sini silakan. Di sini adalah menandakan atau materinya tentang mineral logam ya. Di situ juga ada mineral non logam. Ini mineral ya. Kalau ini non mineral. Jadi di sini itu terdapat batu-batu yang sangat langka, yang sulit didapatkan di dataran tinggi ya. Atau kita bisa sebut di kerak bumi. Karena ini sebenarnya di dalam saja. Oke, kita lanjut ke di perhiasan. Bisa dulu. Dugem tuh ada nawa dia. Lanjut kita ke ruangan selanjutnya. Pantau terus vlog kami. Nah teman-teman, ini ada mikroskop untuk melihat suatu zat atau cairan yang berukuran mikroskopik atau kecil. Jadi begitu guys. Kita berada di ruangan minyak dan gas bumi. Di sini banyaknya minyak mentah yang dihasilkan oleh bumi ya. Dan dimana ini seringkali menjadi suatu penambangan di
pemerintah BUMN ya. Seringkali kita menambang oil atau minyak-minyak mentah. Ini ada kandungan dari oil peat, gas peat. Lapisan ya, rata-rata ini lapisan di mana terbentuknya oil atau minyak. Ini banyak oil yang saya tidak ketahui ya. Ini adalah salah satu jenis batu bara yang selalu ditambang di negara Indonesia, yang bisa menghasilkan tenaga untuk suatu kereta api ya Mas, atau kendaraan yang bersifat kargo. Yes, karena ini ada kakak yang telah menjelaskan. Halo kak. Bakar ini bakal Jadi kesimpulannya bahwa batu bara banyak macamnya ya kak? Baru tahu juga ya guys, karena batu bara itu banyak macamnya untuk kita dapatkan di sumber daya di dunia kita. Oke, terima kasih kak atas informasinya. Oke guys, jadi kita akan lanjut ke ruangan berikutnya ya, dimana banyak pengetahuan yang saya dapati di Museum Geologi ini. Lanjut saja kita ke ruangan berikutnya ya. Oh, udah beres? Di kiri di dalam ada satu cara masih ada fosil. Oh, ada fosil. Ada fosil baru katanya ya di suatu ruangan yang belum kita jelajahi. Lanjut saja, pantau terus vlog dari kami. Oke guys, jadi kita akan memasuki ruangan sejarah kehidupan, di mana kehidupan ini akan kita lihat secara mata terbuka kita tentang kepadatan bumi, makhluk hidup pertama yang dihasilkan oleh bumi-bumi kita di zaman dahulu. Dan juga di sini ada banyaknya tuh ikan-ikan purba yang sulit kita dapatkan di zaman kita ya. Mungkin sudah punah, tidak akan lagi tercipta atau terlahir kembali. Ini ada ikan zaman berem. Ini adalah makhluk yang bernama amonit yang pada zaman Paleozoikum. Zaman pada zaman Karbon, kawan-kawan yang masih besar merupakan batu bara yang digunakan salah satu ikan yang hidup pada periode ini adalah ikan. Meskipun kemunculannya sudah diawali pada periode Devon. Masa periode Devon juga pertama kali berevolusi dan memiliki kehidupan pertama mulai berjalan di darat sebagai tetrapoda dibanding periode Silur dan Ordovisium Mahia. mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan dalam ruangan ini, dan masih banyak juga makhluk hidup yang jarang kita ketahui. Dan juga di sini ada fosilnya. Amonit. Yes, Iqbal. Ini adalah makhluk hidup yang sudah punah, tidak akan kembali lagi di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga akan menemui fosil-fosil binatang yang dimana ini sudah punah ya. Ini adalah sepertinya kura-kura purba. Ukurannya
2 kali lipat dari kura-kura biasa ya. Lebih bisa lebih. Dan ini adalah hasil dari kura-kura rangkanya ya, sama. Dan dilarang untuk menyentuh. Lanjut saja kita ke slide selanjutnya. Oke, pantau terus perjalanan kita. Oke, jadi ini ada binatang kerbau yang dimana ini sangat panjang ya taringnya tuh. Jadi di sini menemukan fosil ya. Ini tuh kayak buatan ya yang tulang ini tuh. Kalau yang bagian gelapnya itu hanya instruksi karena bagian tersebut belum ditemukan atau nggak ditemukan, jadi dibikin seperti itu dia seakan-akan utuh. Jadi ini sebagian ada replikanya ya, tidak 100% murni tulang fosil. Asli dari sampai di situ. Ya, makasih Kak atas infonya. Ya, ada buaya. Di sini ada kepala buaya ya, serem banget ya. Bayang, mulutnya panjang banget, lebih dari buaya zaman kita ya. Nah, di sini ada T-Rex. T-Rex yang sangat berukuran sangat besar ya. Zaman Mesozoikum. Dan kita bisa lihat mulutnya, wah gokil sih. Very big. Gokil sih. Kalau di zaman kita masih ada, wah udah makan segalanya ini. Rumah aja dimakan kayaknya. Miss, oh Miss. Kita lagi gini yuk, sini kamu. Kita lagi nih. boleh. Aku lagi ngevlog deh. Bayangkan. Jadi kita telah dijelaskan bahwa ini adalah penemuan yang jadi 90% sebagiannya ada bagian-bagian yang ditambahi ya oleh manusia. Ya, ini adalah gajah ya. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Apa sih Pak atas penjelasannya? Di sini ada fosil-fosil batu lagi ya. Dan kita sudah bosan melihat batu terus ya dari tadi. Ya karena apa ya? Dari setiap ruangan pasti ada batu. Tapi di sini ada batu yang lumayan gigi ikan hiu megalodon. Megalodon. Sebesar tangan gue ya. Giginya aja, apalagi badannya. Gigi kita itu cuma sini, kecil banget. Di sini ada bekas-bekas fosil yang telah terbentuk. Oh, boleh Miss. Oke, kita lanjut. Ini ada Iqbal ya yang sudah memotong para ibu guru. Di sini ada kerang-kerang ya. Yang mungkin kita bisa masih temui ya di lautan kita. Karena ini sangat klasik ya, masih bisa kita temui di Kesatuan. Yes. Jadi mungkin itu aja yang kita dapatkan di ruangan ini. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini ada yang mengejutkan ya. Ini ada salah satu orang hutan. Teman-teman yang menemukan teman masa lalunya. Tapi secara kita spesifik lihat bahwa kepala kita dengan orang terdahulu masih besar kita loh. Tapi sangat jauh berbeda ya. Dia kayak Bang, coba Bang. Banding sama kamu. Beda, Cok. Mirip ah? Mirip. Mirip ya dah. Jadi ini untuk tunanetra ya. Kita bisa memegang bahasanya. Dan juga ini sangat kecil loh. Ini sangat sulit loh. Ini struktur otot yang didapat oleh manusia purba. mewing. Otak homo. What the hell bro? Apa itu? Kita baru tahu loh. Nah juga manusia zaman dulu memiliki spesifik ya bahwa dari raut wajahnya juga pada beda ya. Ini
agak lain nih yang ini nih. Mungkin Mewih. mungkin struktur tulang yang terlalu padat Dan membuat ini yang menurut saya paling bagus. Ini tengkoraknya Mewi ya. Tengkorak Mewih. Ini tengkorak. Gokil sih. Ini juga manusia modern. Nah ini kayaknya sudah berevolusi Evolusi untuk menggunakan rahang lebih baik untuk berbahasa atau berbicara atau berkomunikasi dengan sesama manusia. dan ternyata ya selama sekian tahun bahwa tulang kita gak bakalan punah ya atau gak bakalan rapuh yang kita sering dengar ya. Dan katanya tengkorak kita itu bakal hilang di peradaban bumi. Padahal ini masih banyak loh. Mungkin kalau kita sudah tiada di dunia kita juga bakal mengikuti seperti mereka. Dan di sini ada yang terlalu terbuka ya badannya tuh. Waduh. Ini sangat berbahaya ya untuk kita lihat bahwa di zaman dulu mereka tidak memakai baju. Wih, sangat berbahaya untuk kita film. Sudah agak bosan nih. Gelang terbuat dari batu. Gelang zaman purba. Jadi nanti untuk para putri-putri raja memakai gelang ya seperti ini ya. Mungkin perhiasan zaman dulu ya. Manusia purba sebenarnya. Jadi Apa tadi di dulu depan? di manusia purba di zaman masa akhir prasejarah mereka udah kenal perhiasan, makanya bikin gelang. Nah, bahan mentahnya kayak gitu bikin gelang. Bisa buat batu akik ya. Jadi zaman dulu bahwa ini tuh adalah perhiasan yang bernilai mungkin ya. Mungkin. Masih konspirasi ya. Konspirasi. Mungkin nanti di zaman yang akan kita datang bahwa kerangka piton ya. Kita akan ganti kamera ya karena aku salah memegang. Oke guys, jadi kita menemukan bahwa fosil-fosil yang mana ini Juga masih ada sepertinya fosil piton ya, ikan kurang piton. jenis, sapi. Ini ada ikan. Yang sudah menjadi fosil. Kenapa nggak ada kepalanya? Karena kita tidak ini ular piton. Ini gigi Ular ya? piton. Iya. Sekecil ini lumayan panjang sih Bu pada zaman itu mungkin. Ini gigi apa teh? Ini gigi apa? Ini gigi big bop itu gigi hewan yang semacam sapi. Hewan semacam sapi ya. Teh, kalau mau nanya nih, kalau kita menemukan bahwa fosil ini ditemukan oleh kita manusia rakyat biasa, apakah akan mendapatkan penghargaan? Kalau iya. Oh. Nah, Dibawa dulu ke kesempatan arkeologi. Lutfi selain mencari kripto, sekarang saatnya Lutfi mencari fosil nanti akan dikasih penghargaan. Mencari fosil kalau nggak mencari batu. Entah itu batu mineral atau batu kristal. Kesempatan nih, selain kripto, kamu harus cari batu ya. Siap, Miss, siap. Contohnya batunya itu. Ada yang tulangnya dari Homo erectus, saya menemukan keluarga biasa. Oh. Mbak, emang kripto ada, saya dari tadi menemukan kripto. Oh, kripto mau investasi, Miss. Iya, bukan kripto suplemen. Itu. Enggak, ini mah kriptonya kripto saham. Ini Mbak, ini pakannya dia. Oh, enggak, aku masih kecil. Bukan, dia adalah salah satu bukan afiliator ya, dia adalah apa sih kamu yang suka mengulas-ngulas tentang Ya, kripto. kayak freelance untuk Dia edukasi. adalah- dia adalah paham banget. Oh, enggak. Jadi dia Timothy aja. understand more about saham. Nanti aku belajar ke kamu ya, dan kamu chat. Aduh. Ini anak buahnya si Suri. Suri. Sender sih kalau Bandung. Suri. Ada sender, Miss. Adiknya Timo ya. Enggak, aku cuma ya ikut aja lah FOMO. Aduh, banyak yang kenal guys sama investasi kripto ya. Dan juga kita ini untuk tunanetra ya kayaknya. Boleh, Miss. Oke, jadi ini adalah salah satu ruangan terakhir kita untuk kita terakhir kalinya di Museum Geologi Bandung ya.
Oke, mungkin kita akan memantau perjalanan pulang kita ya. Tonton terus sampai akhir dari vlog kita ya. Oke, next slide. Kita sudah keluar dari gerbang Museum Geologi dan kita menunggu bandros untuk kita menaikinya ya. Kita keliling Bandung, guys. Kita akan menunggu bandros. Juga kita bakal next slide ya, kayaknya ini akan ada perjalanan yang cukup lama ya untuk menunggu bandrosnya. Oke, kita terus saja. Kita berpisah, bro. Cari lo, Kejologi kan ada main belum bisa lah. Wilson, Wilson. This is mobil bandros. And Look. Banyak orang di sini dan saya nanti akan ada bandros warna ungu lagi. Fuck up, man. gurih. Oke guys, jadi kita sudah menunggu bandros yang begitu sekiannya lama. Kita akhirnya menjumpai bandros kita. Oi. Oke guys, next slide ya. Jadi kita memasuki bandros yang dimana akan keliling kota Bandung ya, meskipun nggak seluruhnya ya. Yang kecil dulu. Aku yang mana ini? Kita di mana ya? Aduh, udah penuh guys. Ini Bu di tengah Bu. Di tengah sama aku. Yang kecil dulu. Ingat dong yang ditukang betul. Yang kecil dulu. Mau mana yang ditukang? Sempit tukang weh. Mau mana? Oke, next slide ya. Kalau mobilnya udah jalan, kita rekam lagi. Oke, jadi engine mesin sudah jalan dan terus sudah jalan. Kita So, foto dulu kata ibu. So, 3, 2, nah, 1. Oke, baik. Kita sapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya namanya Adrian dan juga didampingi oleh Bapak Pilot seperti itu ya, yang dikenal dengan namanya Kang Faisal seperti itu. Kang Faisal lebih modern ya, mungkin kalau zaman dulu Masya Allah luar biasa ya. Jadi itulah sebuah cerita deh, meskipun kita ini hidup di zaman modern ada ya, makanya kita mengenal yang namanya gadget apapun itulah adik-adik. Nah, Oke guys, jadi kita sudah menaiki sebuah bandros yang dimana keliling kota Bandung ya, meskipun nggak semuanya ya, aku kira rasanya begitu. Jadi kita ini lanjut ke kulineran atau kita bisa masuk ke Taman Kota Bandung, yang dimana ini adalah tempat merenungnya anak-anak muda di kota Bandung ya. Tepatnya mereka bersandar diri atau seperti ya memprevensikan lah otak mereka agar tidak pusing dalam suatu kegiatan. Oke, ikuti saja perjalanan kita sampai akhir. Oke guys, jadi kita udah di gedung sate. Lalu kita mau masuk ke lobbynya dulu ya. Ruang pendaftaran ini pasti sedap.
Jemaah. Nanti kita mulai. Yuk, maju. Di sesi. Waduh, di sesi guys. Lawak. Oke guys, jadi kita udah masuk ke gedungnya, gedung sate. Oke, kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenali nama kakak-kakak Noka, kakak sebagai edukator. Oke, adik-adik ada yang tahu nggak kenapa musim gedung sate itu sebenarnya susu sate itu apa? Susu sate itu iya, benar. Sate Madura. Ada yang tahu kan sate itu sate apa? Sate tikus, sate buah. Ada yang tahu buah apa? Jambu. Ya, yang tadi jambu apa? Benar, itu buah jambu air. Kenapa buah jambu air? Jadi itu tuh karena terinspirasi dari masyarakat zaman dulu. Masyarakat zaman dulu itu makan jambu air itu ditusuk kayak sate. Ya, terus ada berapa bulatan itu yang sate itu coba itu? Kenapa ada 6? Karena pembuatan gedung sate itu setara dengan 4 juta gulden. 6 juta gulden. 6 juta gulden itu setara dengan 452 miliar rupiah pada masa itu. Nah, ada-ada tahu nggak kenapa gedung sate ini disebut gedung sate? Karena benar ada tusuk sate di atas. Tapi sebenarnya nama gedung sate itu dari bahasa Belanda. Namanya itu Departemen van Verkeer en Waterstaat. Coba ada yang bisa ulangi. Ikutin ya, Departemen van Verkeer en Waterstaat. Ada-ada kita ini ada di gedung yang sebelah mana? Ya benar. Di belakang sebelah sini. Belakang kantor itu sebelah sini di lantai 2 di belakang. Ada bisa ke kantornya lewat sana, tapi tidak bisa. Oke, tadi berapa? 6 juta gulden. Kenapa sangat mahal? Coba lihat di sini. Nih, lihat. Ini dapur sama besinya itu, sama batu-batuannya itu impor. Besinya dari Inggris, semennya dari Swedia, dan batu-batuannya ini dari Gunung Manglaya. Nah, kalau angkat gedung sate itu tidak menggunakan genting, tapi menggunakan kayu. Nah, misalnya. Kenapa menggunakan kayu? Karena kan di Bandung ini musim hujan kan juga sangat dingin kan. Jadi kan kayu eli namanya impor dari Kalimantan. Kenapa menggunakan kayu? Karena sama kokoh, karena kayu ini semakin tinggi air, semakin terkena cuaca dingin, semakin kuat, semakin kokoh. Gitu. Boleh kita kesini ya? Nah, kita ke kaca prisma. Ini namanya kaca prisma. Kaca prisma ini dari Skotlandia. Kaca prisma ini fungsinya untuk menerangi ruangan bawah tanah. Nah, sebenarnya ruangan ini museum juga, ini tuh ruangan bawah tanah. Nah, itu Dijual tuh teh? enggak. Ini bangunan gedung sate. So, kalau adik-adik sama bangunan gedung sate sama enggak kayak gini? Enggak ya, pasti beda ya. Karena gedung sate itu dibuat anti peluru, anti gempa. Nah, dan dalam bangunan ini tuh sekitar 1,5 meter. Jadi gedung sate ini tuh berdiri udah lama, sampai sekarang itu berarti 105 tahun, 105 tahun bisa sampai kokoh, belum pernah direnovasi kecuali dicat ulang. Karena ini dalamnya kayak gini. Tuh, kita ke sirine dulu.
Gak boleh. Nah, teh. Gak boleh tuh. Nanti kedengeran. Dulu ini Sarina ini tuh terdengar sampai seluruh Bandung, sampai Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka, Pangalengan. Cuman untuk sekarang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena udah banyak bangunan yang lebih tinggi dari gedung sate. Kalau dulu itu nggak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari gedung sate. Karena apa? Karena biar kalau Sarina ini dinyalain itu terdengar sampai ke semua. Tapi karena sekarang banyak gedung yang lebih tinggi dari gedung sate, jadi sirine ini cuma terdengar di sekitar gedung sate aja. Dan sirine ini itu dinyalain tanggal 17 Agustus sama 10 Desember. Kalau ada kesini 10 Desember pasti ini dinyalain gitu. Nah sekarang, benar ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak. Suaranya gimana? Suaranya bukan Ambulan. kayak tut gitu aja. Oh. Tapi kayak Dengung. ya kayak dengung kayak gitu. Kol-kola. Apa itu kol-kola? Nah ini di sini gedung foto-foto gubernur dari gubernur pertama sampai Kang Deddy. Udah ini kita nonton, tapi nontonnya kan masih ada teman-teman adik-adik yang sebelumnya. Jadi adik-adik boleh lihat-lihat dulu. Nanti kalau yang udah nontonnya udah beres, kita baris di sebelah sini ya. Boleh sok lihat. Ini kira-kira gubernur terkorup di mana ya? Teuing tah mah. Bobogotanna ieu ya. Ini ada peta, guys. Ting-tung. Ini di sini. Di sini. Anjir. ITB. Yang nonton udah semua. Oke guys, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Audio visual. Oke, kita masuk ya. Masuk. Can beres, tutupan dulu. Oke guys, kita masuk ke ruangan ini dulu ya. Wah, itu kerja Rodi itu kayaknya tuh. Ini barang-barangnya nih. Lah, gokil. Mar kamera. Oh, ini. Oh, iya. Kerja Rodi, cuy. Nah, ini tuh aspirasi. Oke, siap. Adalah semoga aku bisa. Oh, jadi itu motivasi-motivasi yang bisa kita simpan ya. Jadi ini tuh ruangan kata-kata ya, atau mengucapkan aspirasi pada pemerintah sekitar kita. Ayo kita baca, guys. Gedung sate harus terima 4 anak tersesat ini. Nah ini, buka mata kalian, banyak masyarakat miskin. Semoga aku lulus. Oke, amin. Mau jadi ASN. Ayo ya. Buka mata kalian, banyak masyarakat miskin. Lanjut guys, kita ke ruangan selanjutnya. Dan di sini ada sebuah ruangan yaitu untuk terbang ya, apa sih, lampion gitu namanya. Oke, kita keliling-keliling ya. Ini ruangan gedung sate itu agak horor ya, bila kita pergi di sini sendiri ya. Karena lukisan-lukisan karya baru. Ya, kita ke sumber data sejarah gedung sate kayaknya. Terima kasih, thank you. Ini
Ini infrastruktur gedung sate ya, gimana cara membuatnya gedung sate. Tali gua nggak. Nah di sini ada sedikit kata-kata ya. Dari akal hingga tercipta karya manusia. Elok rupa gagah raga hingga kini terjaga bukan sekedar juga. Nggak ngerti gua bahasanya, agak baku ya, sulit dimengerti. Bener Pak. Nah ini pulang lagi ya, pulangan yang asal. Ini nih, ada sejarahnya ya. Tahun ke tahun sampai 2000 lebih sampai tahun 1924. Oke, jadi itu ya ini satu. Dalamnya tuh ya biasa-biasa aja, gak ada yang menarik gitu. Infrastruktur. Jadi ini tuh sebuah rekayasa mainan untuk kita melihat di atas, bisa melihat semua apa yang ada di dalam gedung sate ya, atau apa dalam lingkungan gedung sate. Kita lanjut ya. Jadi aku belum sempat nonton dong. Aku mau nonton ya. Yang nggak ketagihan duduknya di depan boleh ya. Oh, gue di mana ya? Apa ini, oi? Ternyata penuh guys. Ada nggak bagian 47 kalau nggak bagian 47 di depan aja ya. Di depan aja. Yuk, di depan aja. Jadi gue di depan aja. Ternyata jelas kalau di depan. Guys, jadi Oke, kita adik-adik di sini akan menanyakan sejarah gedung sate dari masa ke masa, durasinya 7 menit. Adik-adik boleh merekam, tapi flashnya dimatikan ya. Terima kasih. Dari segi arsitektur, gedung sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, gedung sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Parkir Waterstar dan Sentral di New York. Departemen Parkir Waterstar merupakan jabatan pemerintah yang ada yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas ke laut. Sentral di New York merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari seluruh jabatan pemerintahan Indonesia. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu pada Perang Dunia Kedua, Jepang membawa kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk Polandia. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari kegeraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerang Perang Pasifik. Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan gedung sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jabatan Departemen Parkir Waterstar diubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum masih digunakan sampai sekarang.
sampai 1999, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato Radio dan Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan yang telah menyerah Nagasaki. Terjadi pemberontakan penjajahan Jepang atas Indonesia. 17 Agustus 1945, Indonesia dibuktikan oleh Soekarno mengamirkan kemerdekaannya. Dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan kabinet pertama dan organisasi kenegaraan. Dalam kabinet pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Amikus Nur Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Ika dan Golkar memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dan anak-anak muda PDI Perjuangan Organisasi memenangkan Gedung Sate. Saat merupakan yang 7 tewas menyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ke-7 pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaian yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat A.A. Junaidi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Pertanian di Jalan Jati ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate menawarkan klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah tema Jawa Barat yang kita jaga dan cintai, menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar bangsa kemerdekaan merdeka. Oke guys, jadi dalam kesimpulan video tadi bahwa Gedung Sate sekarang itu menjadi pusat gedung pemerintahan se-Jawa Barat ya. Meskipun dulu pernah dibombardir ya, tapi ya sekarang bisa menjadi tempat utama pemerintahan se-Jawa Barat ya. Juga tadi aku lihat-lihat juga sepertinya ya, video itu ilustrasi ilustrasi visual, gimana itu cuma dibuat-buat ya, jadi ya cuma ilustrasi, nggak asli ya. Mungkin itu aja ya, karena kita ini udah masuk keluar ke Gedung Satenya ya, keluar dari bangunan ini. Oke, mungkin diangkat kita next slide ya. Yes, kita sudahi vlog kita. Bagaimana siswa-siswi SD juga sudah merasa capek untuk melakukan kegiatan lagi.
tinggal pulang, tidur, istirahat ya yang cukup. Kita sudahi. Kita Bianca sangat beruntung sekali ya. Good luck. Semoga beruntung kalian bisa masuk ke gedung sate ya, bersama sekolah kalian. Dan juga banyak pengalaman terbaruku ya, tentang ya di gedung sate. Meskipun banyak konspirasi ya, ada yang pro kontra tentang bangunan tersebut. Saya juga gak tahu ya. Ya jadi ini vlog terakhir kita ya, slide terakhir kita. Oh enggak, kadieu kita kadieu kadieu terus jadi di dia. Jadi kita pulangnya beda arah ya, soalnya lagi geologi ada arah. Tahu nih kita harus nunggu di mana. Oke, ini slide akhiran ya, mungkin terakhir nanti sama tim gua bakal ngucapin ya sedekahullah. Gua udah lelah banget cuy. Oke, next slide ya. Oke, halo teman-teman, mungkin sekian dari vlog kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah kelakuan, mohon dimaafkan. Ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat baru. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku.